Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini kita akan membahas sedikit cerita dari Kampung Majapahit di daerah Desa Pejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ikuti terus selengkapnya di video ini. Tapi terkait yang permasalahan itu Pak, yang rencana awalnya gubernur terkait pemahaman itu sosialisasinya sudah gimana Pak? Jadi gini, memang dulunya itu awalnya itu tidak ada kerjasama dengan desa kesalahannya. Ya, diwakilkan perorangan dari salah satu orang yang ada di desa sini tanpa sepengetahuan teman yang lain. Jadi nggak tahu persisnya apa kaitannya gitu. Itu kan gini awal itu ceritanya itu kan Pak Jirwaji ya. Pak Jirwaji itu sering datang sini waktu itu, yang jadi kepala BPJP itu namanya Pak Made Kusumajaya. Itu orangnya memang akrab katanya sama Pak Jirwaji. Terus di saat pembukaan untuk membuat museum di sana di PIN itu, Pusat Informasi Majapahit, itu Pak Made Kusumajaya itu kan ngomong-ngomong. Terus akhirnya ketetus Pak Jirwaji ngomong, saya tuh sebetulnya pingin orang-orang itu tanpa tanya, tanpa mengetahui, tapi dia itu sudah tahu kok. Oh, berarti di sini tuh dulunya tempat pusat Majapahit itu di sini. Akhirnya beliau itu mikir-mikir terus takon ya apa sih itu karpet digawean sing iso memberikan tanda kalau di sini itu daerah yang dulunya bekas Kerajaan Majapahit. Akhirnya Pak Jirwaji itu nuduk nang Pak Gubernur itu waktu itu Pak Dekarwo itu. Lah Pak Dekarwo sendiri beliaunya sering datang ke Sitinggil. Ya memang mungkin ya apa cuman main-main atau apa, memang alirannya ngikuti Jatikusumo. Jatikusumo sendiri sering datang di sini. Pernah dengar nama Jatikusumo? Jatikusumo itu dulu waktu mudanya itu seorang pelawak yang namanya Kwartet dari Malang itu. Kwartet itu ada Joko, Mbak Rosa, terus Jatikusumo, terus apa itu 4. Nah sekarang yang tinggal itu yang masih ada itu masih Jatikusumo itu, tapi orangnya sudah usia sekitar 75-an lah. Nah itu orangnya memang dari aliran, kalau dulu namanya aliran Karisian. Pernah dengar Karisian? Enggak. Karisian itu kalau sekarang itu aliran kepercayaan. Nah Karisian itu sendiri awal mulanya itu dari penuan atau penciptaan dari orang Jawa sendiri. Karisian. Kejawen gitu ya Pak? Ya, kalau sekarang Kejawen itu. Nah terus dari sana Pak Dekarwo itu datang ke rumahnya Mas Jatikusumo, diminta tolong. Iki loh aku kepingin dong ini kok terus tembus nang kok Pak Jirwaji itu nyuruh seperti ini, iya opo. Akhirnya Mas Jati itu lo kok takon aku cuman aku mau bantu doa, coba saya takon nang kantor BPJP. Terus akhirnya waktu itu ya jenenge guru lah, Mas Jatikusumo itu guru Pak Dekarwo gitu intinya itu. Akhirnya nek ngono gawe naik kayak model rumah sing rumah kira-kira gak terlalu besar tapi bisa memberikan tanda kalau di sini itu dulunya itu adalah tempat kerja Majapahit itu. Akhirnya kebetulan waktu itu di museum sana ada namanya Bapak Dr. Mundarjito dengan mahasiswanya sedang melakukan penelitian untuk membuat museum Majapahit yang waktu itu memang diletakkan ada di selatan dari museum, tapi karena dana yang sekarang di pemerintah itu suplainya tidak hanya 1-2, banyak sekali, sehingga yang sampai sekarang masih belum terwujud. Akhirnya dari Pak Mundarjito dengan Mas Saigul, dari anak buahnya Pak Mundarjito itu dari UI itu punya angan-angan omah digolekno kira-kira sing layak
tidak terlalu mewah tapi telah bisa apa ya, mewakili kalau ini adalah peninggalan dari Majapahit. Iku dijukno relief dari bongkaran Candi Minak Jinggo. Jadi Minak Jinggo itu posisinya kalau sekarang di dekat kolam segaran sana, agak ke timur kurang lebih ya sekitar 200-300 meter lah. Dan sekarang museum itu sendiri letaknya ada di sebelah barat kolam segaran itu. Tapi tidak hanya itu saja, terus didukung dengan relief-relief yang sudah ada. Di sana ditampangkan atau dipamerkan itu di museum di sebelah timur, ruang yang sebelah selatan, diletakkan di sebelah sana. Lah modelnya kemarin itu banyak yang memang pro kontra. Lu Mas, kok gendeng kayak gendeng ini? Kok gak gendeng sih model kayak apa? Akhirnya masa ibu itu yang ngerti nangis. Nah iki tiga model kayak apa tanpa ada tekukan atau seperti sirap. Kayak ngerti sirap ya? Enggak Pak. Gendeng sirap? Belum pernah? Belum pernah. Loh, Nggak tahu maksudnya, nggak tahu. Iya. gendeng sirap itu, sirap yang namanya sirap itu gendeng yang terbuat dari kayu besi. Kayu besi itu adanya cuma ada di Kalimantan. Itu gak makan di pangan rayap. Karena di Kalimantan itu kan banyak kan tuh apa? Banyak genangan air. Kalau Jawa ngarani rawa. Ya, itu. Lah, nek digawe model nganggo model sirap itu banyak sekali. Di samping mahal, terus digoleki periode-periode. Memang mau coba itu gendengnya modelnya banyak sekali, banyak model-modelnya. Akhirnya seperti model gelondong tapi dengan ukuran yang besar itu. Nah, sudah motret, cuma mau coba itu, ya itu gendengnya seperti itu. Tapi tidak hanya tidak terikat. Kalau mau coba itu bentuknya seperti itu, enggak. Sekarang di mana itu di daerah Temon. Di Temon itu dibuatkan seperti itu. Pengawasi tak kerecek sing Agus, namanya Agus Wonorejo. Lah maksud digawe ngono bareng. Lho, sing jenenge asli ku ya iki sing kowe maca. Sampeyan ngomong asli mbok gak padha asline. Sampeyan cuma kurang macane ae ngono. Nek sampeyan gelem delok nang museum iku macamnya banyak sekali. Relief-relief itu baik dari relief candi maupun dari terakota yang ditemukan. Di sana itu ada yang bentuk lempengan jadi seperti gini. Cuma ini bentuknya itu ya gini terus tang kiri kalau cantolan nih dari sirap dijajar-jajar gini. Tapi ada yang bentuk sirap di model kayak gendang gini, ada terus jadi cantolan sini dibor. Tapi terus kemarin nanti nyantolin nang reng itu digunakan seperti pasak pak. Tapi dibuat dari bambu sing ya katakan yang paling tua. Akhirnya terus terwujud seperti itu. Nah, karena dana anggaran atau anggaran yang dari pemerintah itu kan tidak selalu blek namun kayak itu akhirnya bertahap. Nah, waktu sosialisasi awal mulanya dari Pak Dekarwo itu ono sing nyeksekno yaiku arek Jonggulan Jong di balai desa. Di Jong sana ada kumpulan itu, ada Pak Lurah, Pak Sekdes, ada teman-teman yang lain itu nyampaikan kemarin ada yang menginginkan ini rumah Majapahit yang sudah kami siapkan dalam waktu yang dekat. Akhirnya konco-konco tahu atau mendengarkan langsung besok paginya itu 6 orang, Pak Lurah, Pak Carik, LPM, BPD, Priyadi itu sebagai dari Bagaskara itu tambah akhirnya ke sana. Terus Pak Dekarwo takon kurung endi di TV Pak, di SCTV itu ada di sana. Terus akhirnya Pak Dekarwo menginginkan gini, nek pancen awakmu duwe niat gelem kanggonan iku sosialisasikan dulu. Nek keinginanku itu bukan karena apa-apa tapi hanya Bapak Jirwaji itu loh menginginkan tanpa orang ngomong, tanpa ada pemandu. Loh, berarti nek ini pusat Majapahit ini ini asali karena bentuk rumah itu, bentuk rumah Majapahit. Akhirnya Pak Dekarwo nek ngono kumpulkan dalam satu kecamatan itu yang jumlahnya 16 desa
lurai tokno kabeh jak ngomong LPM BPD kok ngeteko sebagai saksi nek kena ya dijak ngomong ya apa setuju taga ojo nganti kok nek wis mari ya ternyata kok pas dibangun ono pro kontra sing akhirnya dadekno gegeran. Nah itu akhirnya nekano Mas Media dari koran terus ludrukan Cakartolo ada dangdutan. Cuma itu mungkin apakah seperti itu panduannya? Kok kalau menurut saya dalam benak saya itu gak mungkin ya Pak Dekarwo menginginkan seperti itu. Mungkin hanya salah paham di dalam memberikan perintah. Akhirnya dirubahno kayak kegiatan rumah. Akhirnya dibangunlah mulai bulan November tahun 2014 ya salah. Diawali dari Pak Ketua RT dari RT 1 RW 2 Omai Pak Ali Maskur itu dibangun mulai itu. Terus akhirnya dari 16 desa waktu saat sosialisasi atau pemberian keterangan itu yang datang itu hanya 14 desa. Terus ditakoni sing loro 14 apa 12 itu. Ditakoni kenapa kamu kok nggak datang waktu diundang? Nggonku gak ono peninggalane, nggonku gak ono kegunaane. Ya bapak pokoknya salah. Nek memang kabeh setuju aku merok tak setuju aku tak tanda tangan gitu akhirnya disetujui. Terus Pak Dekarwo mencanangkan dana itu awalnya diberikan tahap pertama itu untuk desa Mejijam itu dapat 5 miliar kurang 108 atau 180 juta ngono. Terus itu dibangun dapat 94 atau 96 rumah. Terus tahap kedua kemudian lagi Pak Dekarwo 5 miliar lebih pokoknya kalian itu akhirnya jadi 198 unit rumah Majapaitan yang ada di desa sini. Nah sementara di desa lain itu ada Jatipasar, ada Temon, ada Trawulan, ya mau itu dong. Itu nggak sampai banyak, cuma ada berseran sekitar 50 rumah. Terus tahun 2016 dana dikucur lagi dari pemerintah kabupaten sing rupo pagar Majapaitan itu seperti itu. Kira-kira warga desa yang nggak bersedia itu kenapa ya Pak? Nah ya, goni mergo bukan nggak bersedia, tempatnya itu tidak ada kegunaan nih. Kalau yang 14 itu yang datang itu semua itu tempatnya rumah daerah kelurahan itu ada kegunaan, itu cuma nggak seberapa banyak. Tapi yang di sini sebenarnya yang banyak di dalam Trawulan. Cuma Trawulan itu memang desanya itu sangat luas sekali. Kayaknya dipasang itu percobaan itu. Ini Pak, harapan Bapak sebagai warga desa terkait desa wisata di Bejijeng ini Pak. Ya, kalau kami sendiri sebagai orang yang sudah pernah berkecimpung di pemerintahan, kami berharap tidak hanya sumbangsih atau pemberian dari pemerintah, tapi orang-orang desa sendiri ini punya greget, punya kemauan yang menyatukan desa ini menjadi desa yang dalam yang diharapkan pemerintah dari desa yang wisatanya ke Majapaitan. Tapi bukan hal yang mudah, karena apa? Selain kemarin itu sudah katanya uang agak setuju, tapi dari sekian banyak orang itu, sekian rumah itu ada yang tidak mau. Ya dengan alasan mungkin ketidakmengertian, mungkin karena provokasi wong sing
nggak bagian rumah kan bisa juga. Kita sendiri nggak sampai ke sana, ya sudah lah, nggak mau ya udah, wis nggak setuju ya sudah. Tapi justru malah sing banyak itu royoan kepingin kayak rumah Majepahitan. Karena nggak kebagian, sementara ini rumah Majapahit itu diposisikan di jalan raya dan di jalan yang menuju ke satu lokasi wisata Majepahitan, arah ke Sitinggil, arah ke Wihara, arah ke Candi Brau dan sebagainya. Sehingga ya jelas kami kalau memang itu masih ada dari pemerintah itu kami masih menginginkan minimal kalau bisa itu ya tidak rumah Majapahitnya, kalau paling tidak itu pagarnya diperbedakan dulu, nanti kalau ada swadaya masyarakat sendiri dari masyarakat itu yang ikut membantu supaya lebih terwujud, lebih cepat untuk bisa terwujudkan kalau desa ini menjadi desa wisata yang beneran gitu. Ya itu aja sih Pak yang mau ditanyain. Oh gitu Ya, ya tadi juga udah tanya ke banyak orang. ya. Ben aku nerau gak ngerti mbak, ini jurusan. Terima kasih sudah menonton di video kami. Jika terdapat kekeliruan tempat maupun perkataan yang kurang tepat dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman agar channel kami tetap berkembang dan memberikan informasi sejarah di Indonesia. Terus nguri-nguri budaya, terus melestarikan kebudayaan di Indonesia maupun di daerah Jawa Timur. Jangan lupa untuk terus memberikan support bagi kami agar channel kami tetap berkembang dan memberikan update terbaru tentang sejarah-sejarah di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam budaya dan terus nguri-nguri budaya. Ikuti terus perjalanan kami di video selanjutnya, akan menyusuri ibu kota Majapahit di daerah Trawulan Kabupaten Mojokerto.